lagi. Capricorn mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa di awal bulan gue selalu buka 12 kartu yang mewakilkan segala aspek kehidupan kalian di bulan Juni ya. Seperti kalian lihat udah gue tampilin semua, termasuk dari The Wisdom of the Oracle ya, sebagai pembuka bacaan kalian. Dan gue juga ada energi semesta di bulan Juni. Kita lihat nanti dampaknya apa buat kalian. Dan karena ada gerhana matahari di Gemini tanggal 10, kita lihat dampaknya buat kalian apa dengan Lenormand. Dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom Card. Udah gue pershuffle nih, kalian dapat ini. Oke. Ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Khususnya untuk Capricorn Sun Sign, Capricorn Moon Sign, dan Capricorn Rising atau Ascendant Sign. Close Watcher, siapapun kalian yang sedang berhubungan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena energi kita suka tukar. Jadi kemungkinan besar message-nya bisa jadi buat kalian ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon Sign dan Rising atau Ascendant Sign kalian. Langsung aja ya, kita mulai dari Oracle Card. Kartu pertama dari Wisdom of the Oracle, kalian dapat Go the Distance. Kalian diminta untuk jaga jarak ya. Detach yourself. Jaga jarak ya. Ambil jarak. Bukan maksudnya kalian diminta untuk pergi, enggak, cabut, enggak. Ya kalau memang beberapa dari kalian mungkin itu yang memang harus kalian lakukan, ya lakukan. Tapi di sini lebih tepatnya dari serangkaian kartu yang keluar, gue ngeliatnya go the distance di sini adalah detach yourself. Jaga jarak dari apapun itu masalahnya. Ya, apapun hal itu gitu ya. Dan kartu kedua kalian dapat Unfinished Symphony. Artinya untuk menghadapi nge-clear ya, untuk menjelaskan, untuk menghadapi sebuah konflik atau luka yang nganga, luka yang masih buka. Untuk menghadapi itu kita diminta untuk jaga jarak dari masalah itu sendiri, sehingga kita mampu menghadapi luka itu sendiri ya. Dan kartu ketiga New Life, karena dengan kalian mengkelarkan gitu, mengeklirkan suatu masalah atau suatu luka yang masih terbuka, kalian mendapat kesempatan untuk memulai hidup baru ya. Alam bawah sadar kalian to the sea, go with the flow. Ikutin aja harusnya. Maksudnya rasakan apapun itu perasaan yang memang harus kita rasakan, karena hanya merasa kita tahu. Jangan merasa tahu, tapi tahu merasa gitu. Ikutin aja. Light up. Jadi sadarin kalau kalian butuh bantuan untuk apapun itu, bahkan untuk mungkin dari orang yang punya wawasan atau persepsi yang lebih luas ya, kalian sadarin kalian nggak sendiri, kalian sangat dianjurkan untuk minta tolong ya. Jadi kalau kalian butuh personal reading, WA gue ada di box description gue ya, monggo. Dan di bawahnya ada konflik, chaos and conflict ya. Jadi dengan to the sea ini dan di bawahnya to the sea ini artinya, dan go the distance, unfinished symphony, new life, artinya gini, kalau kalian diminta untuk stay ya, stay detached, jaga jarak dengan apapun masalahnya kalian yang kalian harus, atau apapun luka yang masih nganga, untuk menyelaminya to the sea ya. Kalian memang udah terjun aja, tapi jaga jarak dengan emosi kalian, jangan baper, cermati, karena hanya dengan begitu kita tahu merasa gitu, bukan merasa tahu ya. Oke, udah segitu aja dari The Oracle. Karena kalau merasa tahu baunya masih teori, bukan pengalaman. Bagaimana dunia melihat kalian atau bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? King of Wands kebalik.
energinya Aries. Mungkin kalian lagi mendem ya. Untuk masalah rumah, keluarga, rumah tangga atau keluarga besar ya, kalian ingin mengambil sikap tapi kalian pendem ya. Atau kalian ingin pindah rumah, kalian ingin mulai sesuatu yang baru, keluarga baru mungkin ya, tapi kalian pendem ya. Kalian tidak tunjukkan itu. Di masalah income, materi atau harta benda, nilai, prioritas, etika dalam bekerja, kalian dapat 8 of Swords. Kalian merasa terjebak. Sadari itu hanya ilusi kalian sendiri. Merasa terjebak. Kita mampu menciptakan masalah. Artinya kita mampu mencari solusinya. Tidak ada yang mengikat. Kalau mengikat putusin aja. Terus amat. Hidup sudah complicated, jangan dibikin complicated. More than that, gitu. Dibikin simple. Kalau kita bisa jaga jarak, detach, ya tadi, jaga jarak dengan apapun masalah itu, ya, kita nggak baper, putus aja. Untuk persepsi, pengetahuan, wawasan kita yang kita yakini hingga detik ini, higher learning, social activities ya, aktivitas sosial, dan bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kalian, dan bagaimana mindset kalian dapat 7 of Pentacles, energi kalian sendiri. Kalian lagi mencermati pemahaman kalian sendiri, pengetahuan kalian sendiri, resources kalian sendiri, keterampilan kalian sendiri, potensi kalian sendiri. Kalian lagi mencermati itu semua dengan bersabar. Ya. Untuk masalah home, family, fondasi, kalian dapat Page of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian lagi mempelajari, kalian lagi mengembangkan wawasan, keterampilan, ya, untuk mewujudkan sesuatu yang nyata, ya. Entah itu sifatnya home atau rumah, ya, lingkungan. Untuk masalah aktualisasi diri kalian, bagaimana kalian bersenang-senang, tentang romance, tentang kreativitas kalian, tentang anak-anak, atau jiwa kanak-kanakan kalian, atau masa kecil kalian bahkan. Bagaimana kalian mengekspresikan diri, kalian dapat Ace of Cups. Ada peluang cerita baru, cerita cinta baru, ada cinta baru, ya. Atau kalian punya hobi baru, kreativitas baru dalam mengekspresikan diri kalian. Atau ini juga di rumah romance, jadi mungkin kalian jatuh cinta, ya. Untuk kesehari-harian, efisiensi waktu, dan bagaimana kalian melayani orang lain, juga kesehatan kalian dapat The Hierophant, energi Taurus. Kalian punya hobi baru, kalian komit terhadap apapun goalnya kalian, ya. Atau kreativitas baru kalian jatuh cinta, ya kalian akan komit gitu, ya. Yep. Untuk relationship, kalian sangat nurturing. Queen of Pentacles, energi kalian sendiri. Kalian tahu bagaimana nurturing relationship. Kalian tahu bagaimana grounded, entah itu di finansial, entah itu dengan orang-orang sekitar kalian tahu bagaimana menyayangi, ya. Kalian juga sangat fokus pada diri kalian sendiri. You love yourself enough. That is damn cool, ya. Dan kalian grounded, kalian sangat membumi. Untuk masalah finansial, partner resources, transformasi, joint venture, sex intimacy, ada Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter ada di Pisces. Ya, kalian lagi mencermati, kalian lagi bersabar mencermati potensi resources kalian, ya. Yang di sini ada bau-baunya karma juga di sini. Ada keterikatan yang memang sudah harusnya selesai. Seharusnya the Wheel of Fortune, energi Jupiter itu membawa keberuntungan. Tapi kalau itu belum ada, artinya kalian masih terikat pada karma itu sendiri.
tentang partner resources, people's money, ya. Jadi kalian diminta untuk transformasi, lebih tepatnya. Untuk wisdom, filosofi, travel, foreigns, hukum, higher education, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, kalian dapat the moon, energi Cancer. Ya. Tapi purnama ada di kalian bulan ini. Ya. Dan di situ juga ada Pluto. Artinya di sini dengan energi Cancer, ya, di rumahnya Cancer, di rumah relationship, ada yang kalian sembunyikan. Ada yang kalian sembunyikan. Dengan energi the moon, ini misteri, ini secrets, ya. Ada yang harus berakhir. Misteri, secrets itu harus berakhir. Mungkin ada yang terungkap dengan energinya gerhana purnama, bulan purnama, ya. Akan terungkap. Karir, reputasi, sosial status, long term goals, kalian dapat Six of Cups. Nostalgia akan mungkin reputasi kalian yang sudah lewat, karir kalian yang kalian biasa lakukan, atau ini juga mungkin beberapa dari kalian ini ada yang sifatnya tentang status kalian sendiri atau tentang anak-anak kalian. Dan ini juga sifatnya karmik, karma, mengikat, memori itu ikatan. Sekali lagi, setiap bahkan niat, intensi, tindakan kita itu selalu terikat oleh hukum sebab dan akibat. Jadi walaupun hanya sekedar memori atau sekedar niat, itu sifatnya sudah mengikat kita karena energinya, ya. Untuk network, friendship, komunikasi, teknologi, hopes, kalian dapat the Tower, energi Scorpio. Mungkin ada pertemanan yang berakhir, atau network juga lingkungan yang berakhir, atau komunikasi, sekedar komunikasi yang berakhir, ya. Dengan energi Scorpio di situ. Ya mungkin kalian dealing dengan Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Taurus, Aries. Untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian dapat the Fool, energinya Aries. Jadi kalian ingin mengakhiri apapun karma yang mengikat. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan siap menerima atau menempuh resiko yang akan terjadi, yang akan datang, ya. Dan mungkin sifatnya untuk rumah itu sendiri, home, atau di keluarga, ya. Atau properti itu sendiri. Alam bawah sadar kalian dapat Knight of Cups. Kalian lagi tebar pesona. Ini kesatria cinta, kesatria pembawa cinta, tebar pesona. Ya, energinya kalian lagi pengen ngede, ya, lagi pengen ngede. Di bawahnya ada The Magician, energinya Mercury. Mercury lagi di Gemini, ya. Kalian ingin mendapatkan komitmen itu. Kalian komit untuk mewujudkan atau merealisasikan apapun goalnya kalian, ya. The Lovers, energinya Gemini. Ya, kalian juga ingin menuntut komitmen. Kalian punya pilihan dalam berkomitmen di kesehari-harian kalian pun, gitu ya. Dalam bagaimana kalian menggunakan waktu kalian secara efisien atau melayani orang lain, kalian punya pilihan untuk itu. Komitmen kalian sendiri apa? Setiap orang berbeda, ya. Dan di bawahnya ada The Orchard. Kalian dapat The Orchard, ya. Artinya apa? Kalian, entah kalian atau cross watcher atau sekitar kalian, itu ada kalian diberkahi
ya, harta, timbunan harta yang sebenarnya itu bukan milik kalian, tapi ada seseorang di sekitar kalian yang lebih berhak memilikinya. Kalau kalian gunakan itu, ketahui, sadari kalau kalian harus bayar di kemudian hari. Dan di bawahnya adalah Ten of Pentacles, stabilitas, kenyamanan, komitmen, ya, struktur, properti. Oke, kita lihat energi bulan Juni dan apa dampaknya untuk Capricorn. Venus masuk ke Cancer, artinya kalian dapat di Cancer, di rumah relationship kalian itu ada Queen of Pentacles. Jadi kalian fokus pada diri kalian sendiri, ya. Kalian love yourself enough, you know how to love yourself, ya. Kalian tahu bagaimana mencintai diri kalian sendiri. Tanggal 5 Mercury retrograde yang konflik dengan Neptune. Mercury retrograde, kalian dapat the Hierophant. Ini tentang komitmen itu sendiri di keseharian kalian tadi. Ya. Retrograde artinya mungkin kalian akan dapat problem dengan travel, komunikasi, teknologi, elektronik, transportasi. Ya. Dan mungkin kalian akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang kalian sudah putus kontak, ya. Dan ini konflik dengan Neptune, idealnya menurut kalian, mimpi kalian sendiri, ya. Neptune lagi di Pisces, dengan pemahaman kalian sendiri dan segala potensi yang kalian punya. Konflik di keseharian dan pemahaman kalian, dan bagaimana kalian berkomunikasi atau mindset kalian sendiri, ya. Jadi apa yang kalian lakukan di sehari-harian berdasarkan potensi keterampilan kalian sendiri dan resources yang kalian punya dan goal kalian itu apa. Di situ ada konflik. Dan yang paling seru lagi adalah Mars di Cancer oposisi dengan Pluto di Capricorn. Artinya relationship kalian dengan diri kalian sendiri, yang kalian enggan melakukan atau ambil sikap. Karena ada Queen of Pentacles dan King of Wands kembali. Dimana di Capricorn itu ada Pluto, transformasi. Jadi hubungan kalian, relationship dengan diri kalian sendiri atau dengan orang lain, atau kalian berhubungan dengan Capricorn juga. Di sini ada konflik yang mana tindakannya tidak ada. Tidak ada tindakan untuk berubah. Untuk perubahan itu sendiri tidak ada. Ya. Nah, tapi itu akan double, ya. Dengan istilahnya gini, Mars di Cancer itu sangat nggak nyaman. Karena Cancer itu water signs. Cancer itu lebih ke sifatnya emosional, sensitivity. Mars itu tindakan. Jadi tindakan kita lebih sifatnya emosional, ya. Tindakan kalian sifatnya lebih emosional, regarding relationship. Dan tindakan kalian untuk berubah itu apa? Tanggal 10 gerhana matahari di Gemini. The Hierophant. Jadi akan ada yang terungkap di komitmen kalian sendiri. Untuk masalah komitmen di keseharian kalian itu ada yang terungkap, ya. Konjung dengan Merkuri. Tanggal 11 Mars meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Tadi finansial, partner resources, people's money, transformasi itself, ya, joint venture, properti, warisan, ya, yang bersangkut, yang ada karmanya, itu ada yang harus kalian bungkus, wrap up, karena sifatnya karmik.
Tanggal 12 Moon di Cancer, sextile Uranus di Taurus. Kalau kalian ingin meng-create relationship baru, ya, karena sextile harmonis dengan relationship kalian, ya, itu ya ini kartunya Magician nih kalau digabung, ya, kalian sanggup. Karena sangat harmonis tuh. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu untuk ini tanggal 12 Juni dan seterusnya itu energinya oke. Ya, untuk kalian create new relationship. Tanggal 20 Matahari meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. New life in your relationship. Ada kebenaran, ada pencerahan di relationship kalian, ya. Dan Jupiter retrograde di Pisces. Kalian lagi diminta untuk merevaluasi potensi kalian sendiri, potensi dan resources kalian sendiri, dan pemahaman keyakinan kalian sendiri, apapun wawasan dan keyakinan yang kalian pegang hingga saat ini, ya. Karena kalau kalian ingin memperluas atau memperbarui atau memperluas network, pertemanan, atau sekedar pengetahuan, wawasan, kalian harus mengosongkan apa yang sebelumnya kalian pegang. Begitupun juga dengan kepala kita, otak kita. Kalau udah penuh, selayaknya gelas, kalau udah penuhan air, nggak akan bisa diisi lagi. Dikosongin dulu. Tanggal 22 Mercury direct. Komitmen, waktunya komit. Ya. Komunikasi, ya. Tanggal 24 Purnama di Capricorn. King of Wands kebalik. Kalau kalian mendem, kalau kalian ingin melakukan tapi tidak kalian lakukan. Ya. Saatnya sudah untuk mengakhiri keraguan. Atau kalian merasa terjebak akan sesuatu hal, do something. Tanggal 25 Neptune retrograde. Itu artinya dengan energi Neptune retrograde itu hati-hati, karena segala sesuatu itu jadi overindulgence. Overindulgence semuanya jadi lebih indah, lebih jahat, segala lebih over gitu. Ya. Karena sifatnya halu dan ilusif. Neptune di Seven of Pentacles, di pemahaman, mindset, persepsi, dan keyakinan kalian sendiri. Tanggal 27 Venus meninggalkan Cancer masuk ke Leo. The Wheel of Fortune. Saatnya untuk ngelarin apapun yang karmik di area finansial atau people's money. Oke, dah. Itu energi bulan Juni buat KAPI. Untuk karena tanggal 10 itu gerhana matahari di Gemini, kita lihat dengan Lenormand, ya. Dampak gerhana matahari. Wow. Dapetnya apa? Pisces. Key. Women. Mice. Kalian diminta untuk lebih mendengar intuisi kalian. Kalian punya kuasa, kalian punya otoritas akan money itu sendiri. Ya. Fishes itu money. Dan ini intuisi juga kuasa. Kalian powerful. Ya. Kalian powerful. Dan kalau kalian menyadari itu yang akan ngebuka finansial kalian, money. Ya. Kalian punya kemampuan atau otoritas itu sendiri, kekuatan, dan itu juga berdasarkan intuisi kalian sendiri. Ya, itu yang akan ngebuka semuanya. Alam bawah sadar kalian, kecemasan kalian sendiri. Eight of Swords. Kecemasan kalian sendiri.
merasa terjebak, ya itu yang mencuri fokus dan perhatian kalian tentang rumah, mungkin properti, keluarga, dan reputasi kalian, public event, ya, social life kalian, dan stabilitas. Oke, dah itu aja untuk dari Lenormand. Untuk dari Divine Wisdom Card, udah appreciable kalian dapet ini satu, ya. Gue bacain. You cannot lose in this game. You cannot go wrong. It's not part of the plan. There is no way not to get where you are going. There is no way to miss your destination. Kalian nggak mungkin kalah dalam permainan ini, karena kalian juga nggak mungkin salah. Itu bukan bagian dari rencana. Kalau kalian salah, walaupun salah, gitu. Kalau bahasanya gue, walaupun salah, itu adalah bagian dari rencana itu sendiri. Artinya jadinya benar, bukan salah. Gitu. Karena emang rencananya begitu. There's no way not to get where you are going. Jadi tidak ada jalan untuk tidak mencapai kemana kalian menuju. Dan nggak mungkin, atau nggak ada jalan, nggak mungkin untuk kalian melewatkan destinasi kalian sendiri. Semua udah tertulis, semua sudah tersurat, semua sudah ada takdirnya. Jadi nggak mungkin salah, nggak mungkin kalian luput dari destinasi kalian sendiri. Screenshot, kalian bisa zoom, translate sendiri, pahami sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu, semoga resonates dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe kalau belum. Sampai ketemu di minggu depan. Dah.